Berikut ini adalah jawaban mengapa ada orang yang ketika ditanya jawabannya tidak rasional atau justru mengarah pada sesuatu yang negatif. Setidaknya ada 4 syarat seseorang bisa berpikir. Yang pertama, adanya fakta atau informasi. Kemudian yang kedua, adanya indera yang bisa menerima informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya otak yang disertai dengan akal yang sehat. Kemudian yang keempat, adanya informasi sebelumnya atau referensi sebelumnya. Baik, kita akan berikan contoh. Yang pertama, ada seseorang yang ditanya oleh seorang yang sedang dalam perjalanan. Mas, rumah Pak RT itu ada di mana? Jawaban orang tersebut dijawab tidak tahu. Kenapa orang tersebut menjawab tidak tahu? Sebenarnya orang tersebut bisa menerima fakta atau informasi. Itu pertanyaan tadi. Kemudian otaknya disertai dengan akal yang sehat. Kenapa? Karena dia bisa memproses pertanyaan tadi. Kemudian yang keempat, referensinya tidak ada. Karena ternyata yang ditanya juga seorang pendatang. Jadi tidak ada referensi sebelumnya atau informasi sebelumnya. Maka satu saja tidak terpenuhi, proses berpikir akan mentok. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ada seseorang yang ditanya tentang sebuah pertanyaan matematika. Baik, seorang siswa silahkan kerjakan soal matematika ini, diminta oleh gurunya. Siswa tersebut paham dengan maksud dari soalnya. Ini harus seperti ini, setelah ini seperti ini dan sebagainya. Tetapi karena dia tidak hafal rumusnya, karena dia bahkan mungkin belum pernah mempelajari tentang cara pengerjaannya, maka dia tidak bisa menjawab. Akhirnya mentok. Lagi-lagi karena referensi sebelumnya. Dia punya indera, dia punya otak dan akal yang sehat, tetapi tidak ada referensi sebelumnya. Satu lagi. Ada seorang anak kecil. Dia dididik oleh orang tuanya tidak pernah ditakut-takuti dengan sesuatu. Biasanya anak kecil ditakuti dengan setan, pocong, kuntilanak, dan sebagainya. Dan juga ditakuti dengan polisi, dengan tentara mungkin. Sehingga ketika mereka bertemu, mereka akan takut. Tetapi anak ini tidak ditakuti sama sekali. Sehingga ketika dia jalan malam-malam ke rumah saudaranya, dia jalan sendirian, maka dia berani, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tidak punya referensi sebelumnya tentang bentuk setan seperti apa dan setan itu munculnya kapan. Dia tidak punya referensi tersebut, sehingga kondisi apapun tidak mempengaruhi dia. Ini pentingnya, sehingga dia selalu berpikir sesuatu yang positif. Dia tidak berpikir negatif. Jangan-jangan nanti ketika sudah jalan di tengah jalan, nanti ada muncul pocong di belakang. Ini bisa terjadi ketika anak tersebut sudah dikasih referensi atau informasi sebelumnya tentang bagaimana bentuk hantu dan bagaimana munculnya. Dari contoh tersebut kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwa kita sebenarnya sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu indera yang bisa berfungsi dengan baik, yaitu menerima informasi dan fakta. Dan kita juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu otak yang disertai dengan akal sehat. Tetapi untuk yang syarat keempat, yaitu informasi sebelumnya atau referensi, ini sebenarnya kita bisa memilih. Dan perlu kita minta kepada Allah supaya kita diberikan referensi atau informasi atau ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita dan orang lain.
Maka tugas kita sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai anak, yang perlu kita lakukan adalah mengarahkan kepada anak, atau kita sebagai anak, maka mencari, berusaha setelah meminta kepada Allah informasi, ilmu pengetahuan, referensi yang positif, sehingga kita bisa berpikir yang positif. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.